pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Gembala dan domba. Bukan domba biasa, tetapi domba yang istimewa. Seistimewa apakah itu? Berita anugerah dari Habakuk 3 ayat 18-19. Aku akan gembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku kukokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tenanglah kini hati
berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami hari ini bersama-sama mempersiapkan hati kami, segala keberadaan kami untuk mendengarkan-Mu. Kami percaya melalui kuasa Roh Kudus kami akan dimampukan untuk menangkap segala maksud-Mu dan keindahan dari firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sedia untuk diubahkan. Amin. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari ini adalah hari istimewa, kita menghayati tentang gembala dan domba. Nah, pertanyaan pertama untuk kita semua. Tentu kita semua pernah di dalam titik ketakutan di dalam hidup ini. Saya juga pernah. Bagaimana dengan Kak Hendrik dulu nih? Saya pernah, Pak. Mungkin kalau jemaat menyaksikan kesaksian saya minggu lalu, wah, di situ titik saya merasa takut akan kematian itu, Pak. Sangat mengerikan sekali itu. Ya. Di situ saya paling merasa takut dalam hidup saya, Pak. Oke, ini yang puncaknya gitu ya. Puncaknya di situ. Puncak. Oke, bagaimana dengan Kak Seta?
saya juga merasakan ketakutan. Merasakan ketakutan yang luar biasa ketika orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayangi, seolah-olah seperti mau terenggut di dalam kehidupan saya. Oke. Kok bisa ya penulis Mazmur menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik? Apakah penulis Mazmur ini nggak punya masalah, Pak, dalam hidupnya? Nah, ini yang menarik, Kak Hendrik, Kak Seta. Rupanya, mengapa gembala dan memunculkan domba seperti yang ada di antara kita saat ini? Dan bahkan di sana dikatakan bahwa domba itu berbaring. Dan lihatlah sekarang kambing ini. Kambing ini tidak berbaring. Mengapa? Karena sedang cari makan, Pak. Nah, karena dia masih Cari makan, lapar. Nah, kalau dia sudah kenyang, maka dia tentu berbaring. berbaring. Berarti domba yang digambarkan oleh pemazmur adalah domba yang kenyang. Lalu air yang tenang seperti air yang di sini juga. Dari tadi kayaknya kita nggak lihat mereka minum ya. Iya. Jadi rupanya mereka tidak minum karena mereka sudah terpuaskan, Dahaganya sudah full artinya, Pak. sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Dan yang menarik ketika justru di bagian berikutnya dikatakan aku melalui lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini bisa diartikan juga bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut, betul, Pak. Berarti ada ketakutan. Dan ketakutan yang gede, yang dahsyat. Semua orang pasti mengalami ya, Pak. Ketakutan akan kematian pasti semua orang mengalami. Dan berarti penulis atau Daud tentu entah dia juga pernah mengalami atau bangsanya yang dia lihat pernah mengalami. Dan selanjutnya ini agak bisa memandang ke depan ya. Dia juga bisa menghadapi Permasalahan di depan. dan bahkan yang menyediakan makanan bagi lawan-lawannya. Berarti bayang-bayang peperangan juga ada pada diri pemazmur. Bagaimana Kak Seta tentang peperangan ini? Kalau kita melihat bahwa di dalam peperangan, di dalam pemazmur di pasal 23 ini, kita bisa menemukan bahwa si pemazmur ini mau melihat bahwa ia melihat musuh-musuhnya dengan kasih. Dalam artian apa? Ketika ia pemazmur mengidentifikasikan atau melihat bagaimana ia menyediakan makanan di depan musuh-musuhnya, pemazmur juga ingin memberikan atau membagikan cinta kasih itu kepada lawan-lawannya. Pemazmur di sini merasakan kecukupan. Dan kecukupan ini pun mau ia bagikan, Pak, dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan musuhnya. Bahkan musuhnya sekalipun. Nah ini berarti kan ideal banget ya. Iya. Maksudnya terlalu istimewa kalau seperti ini. Sampai kalau tidak salah Habakuk 3 Betul. ayat 16 ya. 17 seperti yang sudah kita bacakan tadi Betul. dalam pengakuan dosa. Itu menggambarkan seperti apa itu? Keadaan bahkan katanya tanaman pohon zaitun tidak tumbuh, Waduh. kelaparan di mana-mana. Waduh. Itu karena pada masa itu, pada masa Habakuk terjadi perang, Pak. Jadi kalau perang ini berarti ada kelaparan yang serius, Sakit penyakit tentu. sakit penyakit, Kehausan. merajalela, kemudian kematian. Kematian juga menghantui pasti, Pak. Orang-orang yang di dekat tiba-tiba bisa hilang dan mati. Berarti ini, tetapi luar biasanya mereka tetap bisa dalam kondisi merasa tercukupkan. Ya, tercukupkan. Mereka ya mungkin tidak gembira ria, tidak, tetapi mereka dalam kondisi yang tenang. Tetap bisa. Nah, ini yang membedakan nih. Mereka tetap bisa fokus kepada Tuhan. Terhadap gambaran Tuhan yang sebagai gembala yang baik. Iya, jadi Sehingga- sang gembala ini tetap kelihatan bagi Betul. mereka ya. Sehingga mereka bisa terlihat tenang seperti domba-domba ini, Pak. Terlihat tenang, makan, karena sang gembala sudah mencukupkan begitu. Nah, permasalahannya, Pak, ini sulit. Bagaimana kita bisa tetap merasa cukup, Pak? Merasakan kecukupan. Karena ya kita tidak mau berbohong. Kadang-kadang kita merasa tidak cukup. Merasa kurang, atau bahkan merasakan bahwa takut sang gembala tersebut tidak mencukupkan. Nah, gimana nih?
Saya rasa pertanyaannya begini Kak Zeta. Kenapa gambaran gembala yang baik itu bisa hilang ketika kita menghadapi ketakutan? Itu kira-kira Pak. Jadi mungkin fokus kita, tadinya kita berfokus kalau kita lagi tenang, suasana lagi baik-baik saja, gambaran Allah yang baik itu terlihat nyata jelas begitu. Tapi ketika kita dalam ketakutan, fokus kita tuh seakan bergeser kepada masalah itu. Jadi Allahnya Pindah masih gitu tetap ya? baik, Pindah Allahnya masih fokus tetap ya? baik, iya. Tapi fokus kita yang berubah. Kita melihat hanya kepada masalah begitu. Saya setuju Kak Hendrik. Jadi ketika dahulu, ketika ayah saya sakit, ketika saya masih kelas 1 SMA, disitulah saya merasakan adanya ketakutan yang luar biasa. Saya takut akan berhentinya rahmat dan pemeliharaan Tuhan pada saat itu. Saya takut juga akan keadaan ayah saya. Tetapi di saat yang bersamaan saya takut. Jangan-jangan Tuhan berhenti dalam pemeliharaannya kepada ayah saya, kepada ibu dan adik saya. Di situ saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Saya masih muda. Adik saya masih sangat muda. Mama juga, ibu saya SMA ya. masih ya, ibu saya juga tidak siap. Kalau Di mau situ- kalau mau jujur sampai sekarang gimana? Sampai sekarang pun kalau boleh jujur, masih ada rasa itu. Udah mulai Walaupun di dalam prosesnya, saya belajar untuk mulai menerima dan juga mulai untuk mulai untuk ya intinya menerima gitu bahwa pemeliharaan dari Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Memang tidak mudah untuk diterima langsung. Tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa ada hal-hal baik yang telah Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya. Saya pada saat ini dengan berani bersaksi dan mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh memelihara. inilah kita yang berada di antara domba-domba dan kitalah juga domba. Betul. Betul. Dan rupanya saudaraku yang kekasih, mari. Mungkin Anda pun juga pernah takut. Dan kalau hari ini Anda masih punya rasa takut, mari coba kita jujur di hadapan Tuhan. Dan mari perlahan-lahan kita alihkan perhatian kita, hati kita, semua kedirian kita kembali arahkan hanya kepada Tuhan. Kemudian ada satu kalimat yang menarik ya, yang baru kita baca. Bagaimana kita memanggil memori. Wah, Memori tentang bagaimana atau ingatan kita, rekaman kita tentang Tuhan Sang Gembala itu. Yang memelihara, yang bahkan dalam hal yang sederhana ya. Betul Pak. Hal-hal Dalam yang kecil ya? sederhana, yang kecil misalnya pemberian nafas misalnya Pak. Nafas. Atau makanan kita sehari-hari yang tercukupi. Karena saking gampangnya, Nah, saking mudahnya, saking setiap harinya dan saking rutinnya kita malah tidak. tidak merasakan itu tidak. Nah, bisa bangun Pak pada pagi hari. ya. Ketika istirahat malam, bangun pagi bisa membuka mata, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu anugerah yang sungguh luar biasa. Padahal yang sederhana itu terjadi bertahun-tahun. Dan kalau dikumpulkan, Anda bisa hitung betapa besarnya pemeliharaan, bagaimana Allah mencukupkan kecukupan yang kita alami. Jadi mari, dan semua ini, Kak Hendrik, Kak Seta, saya, kami semua pernah juga di dalam titik seakan-akan Sang Gembala itu kabur. Tetapi kini, mari kita kembali kepada iman percaya kita dan munculkan kembali kasih pemeliharaan Sang Gembala bagi domba-dombanya. Mari bersama-sama kita ucapkan Tuhan memberkati. Mari dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Bapa, Sang Gembala yang baik, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendoakan doa syafaat. Kami berdoa bagi mereka yang berada di garda depan. Kami berdoa untuk para aparat keamanan yang saat ini bekerja lebih ekstra dalam PPKM ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberi kesehatan, kiranya Engkau yang memberi kekuatan di tengah stres dan juga di tengah permasalahan yang mungkin mereka tengah hadapi, di tengah mereka mengamankan keamanan di masa PPKM ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para ulama, bagi para pendeta, dan juga pemuka-pemuka agama, dan juga mereka yang melayani baik di gereja, di masjid, di wihara. Biarlah Kau yang memberikan mereka kesehatan, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang selalu memegang mereka dan memeluk mereka di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, para dokter dan suster yang telah Engkau utus ya Tuhan, dalam memerangi penyakit ini. Tuhan, tugas mereka tidaklah mudah. Mereka harus berjuang setiap harinya, memberikan diri mereka untuk terpapar, bahkan juga bisa untuk menjadi sakit, bahkan menulari keluarganya. Tuhan, tolong kuatkan para tenaga kesehatan ini. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan yang akan melegakan hati mereka dan keluarganya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami pula yang juga berjuang di dalam menyediakan makanan dan minuman bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi diri kami. Hal ini di tengah masa pandemi memang tidak mudah ya Tuhan. Tetapi sebagai umat-Mu, kami mempercayakan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja. Karena Engkaulah yang memegang tangan kami. Engkaulah yang memeluk kami. Engkaulah yang akan merangkul kami di tengah segala kelemahan dan keraguan kami. Inilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang baru saja terpapar dan sudah selesai dalam masa isolasi dan dalam kondisi yang baik, dan mereka mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi donor plasma. Berikan kepada kami semua yang dalam kondisi seperti ini mempunyai hikmat untuk segera dengan rela mempersembahkan yang terbaik bagi mereka, korban-korban yang membutuhkan donor. Demikian juga untuk para relawan yang bekerja di berbagai sektor, yang menjadi garda depan yang tak terlihat, namun mereka sangat penting. Mengirimkan makanan, mengirimkan paket, mengirimkan obat, menyediakan, mendistribusi, bahkan harus pergi ke pelosok-pelosok. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami yang kami satukan bersama doa yang Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Nats persembahan yang akan melengkapi kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu saja ya Tuhan atas segala pemeliharaan, segala perlindungan dan tuntunanmu kepada kami manusia yang lemah dan sederhana. Tuhan, biarkan kami melalui persembahan ini, kami dapat terus memfokuskan diri kami kepadamu saja. Walaupun di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesulitan, kami tetap mau mempersembahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat memakai kami semua sekarang ini menjadi karya-Mu yang indah, dan juga menjadikan kami sebagai sebuah persembahan yang harum di mata-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan. Kami umat Tuhan mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.